Kristiawan, MPD. Simak baik-baik videonya ya. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian sekolah yang efektif. Apa sih sekolah yang efektif itu? Sekolah yang efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam sekolah tersebut, serta memiliki iklim yang mendukung proses pembelajaran dan output yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi lingkungan. Menurut Mutohar, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau madrasah menawarkan kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sekolah yang efektif. Menurut Mortimer, ciri-ciri sekolah yang efektif yaitu 1. Memiliki tujuan visi misi yang jelas dan dijalankan secara konsisten. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah yang baik serta memiliki kedisiplinan dan keteraturan di kalangan pelajar dan staf. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Yang keempat, pendelegasian wewenang yang jelas. Yang kelima, penghargaan bagi siswa, guru, dan staf yang berprestasi. Yang keenam, mendapat dukungan dari masyarakat. Yang ketujuh, memiliki rencana program yang jelas. Yang kedelapan, memiliki fokus sistem tersendiri. Yang kesembilan, peserta didik diberi tanggung jawab. Yang kesepuluh, guru menerapkan pembelajaran yang inovatif. Yang kesebelas, evaluasi yang berkelanjutan. Yang kedua-belas, kurikulum terancang dan terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendidik anaknya. Dalam konsep standar nasional pendidikan, maka sekolah yang efektif harus memiliki standar-standar berikut. Yang pertama yaitu standar isi. Yang kedua yaitu proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kompetensi lulusan. Yang keempat yaitu standar tenaga pendidikan dan kependidikan. Yang kelima yaitu sarana dan prasarana. Yang keenam yaitu pengelolaan. Yang ketujuh pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu penilaian. Kemudian ada pula yang namanya model-model sekolah yang efektif. Yang pertama, model tujuan. Model tujuan adalah menganggap sekolah tersebut sebagai organisasi. Model tujuan biasanya digunakan untuk meneliti atau menilai ketercapaian sebuah sekolah. Sekolah dianggap efektif apabila memenuhi kualifikasi bahwa sekolah tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu model mutu total. Model mutu total mengklasifikasikan sekolah efektif apabila melibatkan seluruh anggotanya dalam fungsi sekolah, mengendalikan dan mengadakan perbaikan terus-menerus dalam aspek yang berbeda, memberi kepuasan, kehendak, dan jangkauan konstituensi, internal maupun eksternal, dan dalam sekolah dalam keadaan berubah. Yang ketiga yaitu model proses. Model proses mengklasifikasikan sekolah yang efektif itu adalah sekolah yang terurus, aman, dan efisien. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Menurut Daryanto, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Cara yang pertama yaitu school review, merupakan suatu proses di mana komponen sekolah bekerja sama untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas dan mutu lulusan. Yang kedua, benchmarking, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan tertentu dalam periode tertentu. Yang kedua yaitu quality asuransi, merupakan suatu proses suatu proses untuk memperkirakan pendidikan berjalan sebagaimana mestinya. Yang terakhir yaitu quality control. Quality control merupakan suatu sistem untuk mendeteksi penyimpangan output yang tidak sesuai dengan standar. Itulah tadi penjelasan saya mengenai efektivitas
motivasi diri kalian mengenai bab ini, klik link di deskripsi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.